Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami yakin dan percaya bahwa berkat Engkau selalu silih berganti datang melalui kode-kode tertentu. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, ajar kami Tuhan untuk melihat bahwa mengcrack kode itu adalah sesuatu yang luar biasa. Berkati kami Tuhan dengan kekuatan yang Kau yang luar biasa. Haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat pagi. Kemarin kita belajar bagaimana Yusuf memberikan suatu kode berkat itu luar biasa. Bagaimana benih itu menjadi bukan hanya sekadar roti, tapi benih yang memberikan kehidupan, menjadi berkat. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya akan lanjutkan cerita kesuksesan kemarin. Bapak Ibu saudara pernah dengar kata genom. Genom itu adalah bagaimana seperti semut bisa menemukan makanan sehingga memberikan peta kepada teman-temannya, makanannya terdapat di sana. Hari ini Bapak Ibu sekalian, Abraham, Ishak, dan Yakub memberikan suatu pengertian genom yang jelas, yaitu berkat datangnya dari Tuhan. Nah, berkat itu Bapak Ibu sekalian, ketika Allah memberikan berkat kepada 3 generasi yang luar biasa ini, artinya Dia memberikan masa depan yang jelas kepada kita. Bahwa genom yang Dia buat, yaitu Tuhan buat kepada Abraham, Ishak, Yakub, terlihat dengan jelas. Bagaimana terlihat jelasnya? Bapak sekalian, ketika benih itu menjadi berkat, nah berkat itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Konsep menaburnya pun diulangi lagi ketika nenek moyang daripada Yusuf, yaitu Ishak. Nah, Ishak itu bagaimana konsepnya bisa menerima berkat dari Tuhan? Yaitu dengan konsep menabur. Menabur yang bagaimana? Dia menabur, menghasilkan hasil yang berlipat kali ganda. Dan orang mengatakan bahwa cara menaburnya sama seperti manusia biasa kan. Tapi cara menabur dari Tuhan itu beda. Dibuktikan dengan konsep sumur. Saya tidak mau cerita banyak dulu. Bagaimana kita akan lihat Alkitabnya dengan jelas. Kita akan buka di dalam Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-25. Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-25 mengatakan, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah, di situ memanggil nama Tuhan, ia memasang kemahnya, di situ lalu hamba-hambanya menggali sumur itu. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diingatkan, dicelikkan dengan konsep sumur. Orang berpandangan dengan membuka sumur, terjadi air yang berbuah-buah. Orang mengatakan bahwa sumurlah yang menyebabkan kita diberkati, sehingga diperebutkan. Di konsep di zaman itu juga di dalam Kejadian 26 juga sama. Dipikir oleh manusia sekitarnya bahwa air itu kan adalah sumber kehidupan. Mereka memperebutkan sumur. Tapi di ayat 12 dan 13 mengatakan, maka menaburlah Ishak. Dan Ishak mendapat hasil yang berlipat kali ganda. Mengapa berlipat kali ganda? Karena Tuhan berada di situ. Hari ini saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara dengan saya, biar hari ini menjadi berkat, bahwa sumur bukan menentukan kehidupan kita. Atau segala pekerjaan kita, segala sumber hidup kita, sumur bukan menyebabkan kita menjadi hidup. Ternyata sumur itu dibuat dari mana? Dari ayat 25 ini. Artinya, mezbah Tuhan dan penyebutan Tuhan, sujud di altarnya, itu menjadi berkat yang luar biasa. Pagi ini, Bapak Ibu sekalian, bagaimana benih itu bisa menjadi berkat? Pada saat kita membuat statement pernyataan bahwa segala hidup kita harus maju ke dalam altarnya Tuhan. Sehingga apapun yang kita perbuat, apapun yang kita tabur, menghasilkan berkat. Apapun yang kita buat selama hidup kita, menghasilkan berkat yang berlimpah. Bagaimana bisa berlimpah? Karena kita tahu, Dialah yang memberi kehidupan. Dan apabila Bapak Ibu sedang baca dari pasal 26 ini, ayat 1 sampai ayat 25 dengan jelas, kita lihat bagaimana perjalanan Tuhan bersama Ishak, sehingga menjadi berkat yang luar biasa. Jangan kita memperebutkan sumur, tapi kita sujud di altarnya, biar mendapat berkat yang luar biasa. Itulah genom. Artinya, pintu berkat dari Tuhan. Tertata dengan jelas, Dia memberikan GPS kepada kita, sehingga kita mendapat petunjuk yang jelas. Amin buat firman Tuhan.